Eee, Bapak Ibu, pagi ini saya akan, membawakan satu renungan yang ada di Markus 5 ayat 25 ya Bapak Ibu, saya bacakan dan, saya beri judul Satu Langkah Iman. Markus 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika melihat apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata perempuan, makanya maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah penyakitmu, dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Ya, itu Bapak Ibu, eee, yang akan saya bagikan di Markus 5 ayatnya yang ke-25 ya. Satu langkah iman tentang, eee, perempuan yang pendarahan, selama 12 tahun. Jadi satu langkah iman kepada Yesus, itu dapat mengubah penderitaan menjadi satu pemulihan ya Bapak Ibu. Belajar dari, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, mujizat seringkali, datang saat, semua harapan seolah, eee, tidak ada lagi gitu ya. Ada kalanya kita sudah berdoa begitu lama dan, merasa pengharapan yang, dulu begitu besar ya, eee, perlahan, mulai pudar dan, kita mungkin sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi ya, seperti itu biasanya, kalau kita, sedang menghadapi suatu masalah atau sedang, menderita satu penyakit ya Bapak Ibu. Nah di sini perempuan yang, mengalami pendarahan selama 12 tahun ini pasti juga pernah merasakan hal yang sama ya, yang dia rasakan selama 12 tahun pendarahan. Bagaimana, rasanya gitu ya Bapak Ibu, dia mengalami seperti itu. Nah, Markus 5 ayat 28 ini, di sini perempuan ini berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh," gitu. Jadi dengan penuh keyakinan ya, perempuan ini, maka hal pertama di sini, saya membaginya dalam tiga hal ya. Hal yang pertama,
yang kita lihat di sini adalah jangan berhenti percaya gitu ya. Jangan berhenti percaya meskipun keadaan belum berubah, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi selama 12 tahun perempuan itu menderita sakit pendarahan, ia telah berulang kali mencari pertolongan dan menghabiskan seluruh miliknya gitu ya. Apa yang dia punya dia habiskan untuk ya dia berobat ke sana kemari gitu ya, untuk dia menginginkan kesembuhan, tetapi keadaannya justru malah semakin memburuk, Bapak Ibu. Jadi secara manusia pasti hampir tidak ada lagi alasan baginya untuk berharap ya Bapak Ibu. Mungkin sama halnya seperti kita gitu ya, kalau kita udah eee, contohnya aja kita hanya sakit gigi ya Bapak Ibu, itu kan aduh harapan kita, kita ke dokter hari itu langsung sembuh gitu ya. Nah, bagaimana dengan perempuan ini yang selama 12 tahun dia mengalami pendarahan, tapi ketika, dia mendengar tentang Yesus ya, dia memilih untuk tidak menyerah. Jadi di tengah kerumunan, kelemahan dan, keterbatasannya, ia melangkah mendekati Yesus, yang artinya bahwa perempuan ini percaya bahwa dengan menjamah jubahnya saja cukup untuk mendatangkan satu kesembuhan. Jadi inti iman sejati memilih tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mata belum melihat perubahan gitu ya. Maksudnya, eee kadang sering kita, melihatnya kok belum ada perubahan gitu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, adalah, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi yang mustahil gitu ya. Bagi manusia pasti kondisi dari perempuan itu tampak mustahil dipulihkan. Namun bagi, Yesus sendiri tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Apa yang mustahil menurut manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan kuasanya lebih dari masalah-masalah kita ya, masalah yang kita hadapi setiap hari ya, setiap saat bahkan ya, selama kita hidup ini kan kita kita nggak mungkin kita nggak punya masalah, kita pasti punya masalah. Nah, seperti dikatakan di Markus 5 ayatnya yang, ke-29 ya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Jadi seketika itu juga ketika, perempuan ini menjamah jubahnya Yesus, dia sudah bisa merasakan bahwa, eee, dia sudah sembuh, dia sudah pulih gitu ya. Nah, yang ketiga adalah, eee, iman yang tetap bertahan, tidak pernah sia-sia. Ya, ini yang ketiga, karena, Yesus tidak hanya memulihkan tubuh perempuan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita, memperhatikan betapa ajaibnya ya, mujizat Tuhan itu, di sini Yesus, tidak hanya memulihkan perempuan itu, eee, di dalam pendarahannya gitu ya, tetapi dia juga memulihkan martabat dan kehidupan dari perempuan ini. Tuhan lalu menyapanya dikatakan sebagai anakku. Dia mengatakan seperti itu dan, menyatakan bahwa imannya telah menyelamatkan, dia, maksudnya perempuan itu. Nah, Tuhan menghargai iman yang tetap bertahan, bahwa percaya kepadanya tidak pernah menjadi keputusan yang, sia-sia ya Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Yesus memberikan satu pemulihan yang utuh, yang seperti dikatakan di, Markus 5 ayat 34 ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan, selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu mungkin hari-hari ini kita ada yang menunggu
jawaban doa-doa kita ya, yang terasa begitu lama gitu. Termasuk saya juga gitu ya Bapak Ibu, saya juga sedang menunggu jawaban doa-doa saya gitu. Nah, mungkin kita mulai, merasa lelah gitu ya, berharap karena keadaan, kok belum berubah gitu, bahkan tampaknya semakin sulit gitu ya. Tetapi ingat Bapak Ibu, kisah perempuan yang pendarahan ini, saat semua harapan manusia itu seolah, eee, telah habis ya Bapak Ibu, tapi Yesus justru menunjukkan kuasanya ya. Seperti, 3 hal tadi ya, sebab satu perjumpaan dengan Yesus akan sanggup mengubah apa yang bertahun-tahun tidak mampu diubah oleh kekuatan kita sebagai manusia. Itu saja Bapak Ibu, yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Eee, Semoga kita semua mendapat satu kekuatan yang baru. Mari kita menutup dengan doa. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah memberi kami dengan banyak cara. Kami tahu rencanamu jauh lebih besar dari pengertian kami. Bimbing kami ya Tuhan agar iman kami semakin kuat dan kokoh. Aku menyerahkan iman kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Kami sepenuhnya percaya ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin.